Halo guys, adik-adik kelas 12 pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Kalian ingin tahu sistem penilaian di UTBK SBMPTN? Atau kalian ingin tahu peluang adik-adik ujian di gelombang 1 maupun gelombang 2? Simak video ini dari awal sampai akhir. Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang inspiratif, akuratif, dan tentunya edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini Diari Kampus akan membahas seputar sistem penilaian terbaru di UTBK SBMPTN tahun 2022. Apa saja informasinya? Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan tentunya menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel Diari Kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik dapat update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah, maupun informasi-informasi masuk perguruan tinggi melalui jalur mandiri. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp guru adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar penilaian di UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK yang kemarin sudah memfinalisasi akun LTMPT yang berakhir tanggal 17 Maret tahun 2022, saatnya adik-adik harus fokus ke sistem pendaftarannya, dan yang paling penting adalah sistem penilaian dari ujian adik-adik di UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa untuk ujiannya adik-adik untuk kelas Saintek, Sosum, dan campuran. Jadi sudah dirilis apa saja ujiannya. Jadi kalau misalnya ujiannya untuk dua-duanya adalah tes potensi akademik untuk Saintek maupun Sosum adik-adik. Kemudian TKA Saintek maupun TKA Sosum. Jadi ada TPS, ada TKA Saintek, atau TKA Sosum, dan ada dua-duanya bagi adik-adik yang mengikuti ujian campuran adik-adik. Nah, muncul banyak pertanyaan di kolom komentar saya, apakah ada perubahan di sistem penilaiannya? Maka akan saya jawab dari video ini dari step by step adik-adik ya. Nah, tahun 2022 ini sistem penilaiannya sudah dirilis oleh Panitia LTMPT, tidak berubah mulai tahun 2018 adik-adik. Jadi kalau di tahun 2022 ini menggunakan sistem penilaian IRT. IRT atau kita sebut dengan Item Response Theory adalah sistem penilaian yang secara umum sudah diterapkan mulai tahun 2018. Yang sebelumnya kita flashback ujian SBMPTN atau kita kenal dengan SPMB atau SNMPTN tulis itu menggunakan nilai. Jadi kalau misalnya benar itu nilainya 4, kalau salah -1, kalau tidak diisi 0. Maka tahun 2018 sudah dirubah menjadi IRT yang tadi saya ulas itu tadi. Nah, kemudian sistem IRT ini dinilai dari beberapa evaluasi dari Panitia LTMPT jauh lebih kredibel atau mungkin banyak keunggulan adik-adik. Jadi salah satu keunggulannya yang pertama adalah IRT adalah sistem penilaian yang nantinya adik-adik dimudahkan dengan cara kalau adik-adik menjawab banyak benarnya, maka adik-adik nilainya akan kecil. Tapi kalau misalnya adik-adik nantinya bisa menjawab soal tersebut dan notabene banyak calon mahasiswa yang tidak bisa menjawab di UTBK SBMPTN, maka nilai adik-adik akan semakin besar. Nah, sistem penilaian ini akan sangat adil bagi adik-adik yang mungkin pinter di beberapa bidang studi dan bisa mengerjakan soal susah, maka adik-adik masih punya kesempatan untuk masuk di perguruan tinggi yang diinginkan. Jadi intinya di IRT ini adik-adik tidak ada nilai minus. Kalau misalnya adik-adik tidak dijawab juga tidak ada pengurangan nilai. Kalau dijawab salah juga tidak ada pengurangan nilai. Jadi kalau misalnya adik-adik bisa mengerjakan soal-soal yang susah, maka nilainya akan tinggi. Tapi kalau misalnya adik-adik hanya bisa mengerjakan soal-soal yang mungkin banyak siswa yang lainnya bisa mengerjakan, maka nilainya akan cenderung lebih kecil aja. Sehingga ini nantinya akan membuat semua peserta akan adil. Jadi mengantisipasi bagi adik-adik yang mengerjakannya secara acak-acakan atau misalnya mungkin tebak-tebakan adik-adik. Jadi memang hasil dari sistem penilaian IRT ini jauh lebih bagus dibandingkan dari sistem penilaian yang sebelumnya tadi.
Lalu selanjutnya informasinya untuk pelaksanaan UTBK SBMPTN di gelombang 1 dan gelombang 2 adik-adik. Teknisnya IRT ini nanti akan dipecah di gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi kalau misalnya evaluasinya nanti atau sistem penilaiannya akan dibaca per gelombang adik-adik dari rentan tanggal yang adik-adik pilih atau nanti disediakan oleh LTMPT. Jadi kalau misalnya gelombang 1 di tanggal 17 sampai tanggal 27 Mei, maka itu adalah IRT yang pertama. Jadi sistem penilaiannya terbatas dari gelombang 1 tersebut. Jadi kalau misalnya yang gelombang 2 di tanggal 20 sampai tanggal 3 Juni juga dinilai 1. Jadi intinya per gelombang itu nilainya berbeda, penilaiannya berbeda. Jadi tidak dicampur antara gelombang 1 dan gelombang 2 adik-adik. Nah, kemudian adik-adik perlu diketahui bahwa sistem IRT ini akan diterapkan secara adil dan tentunya kredibel adik-adik. Jadi tidak ada istilah adik-adik ujian di gelombang 2 diuntungkan dari informasi dari gelombang 1. Karena mungkin banyak informasi di luar sana yang mungkin kurang benar ya adik-adik. Kak, kalau misalnya saya itu ujian di gelombang 1 nih, kan saya tidak tahu soal-soalnya, maka akan diuntungkan bagi adik-adik yang mengikuti gelombang 2 karena sudah dapat informasi atau bocoran dari teman-temannya yang sudah ujian di gelombang 1. Adik-adik tidak perlu khawatir kalau adik-adik menerima informasi seperti itu. Maka LTMPT sudah menyiapkan banyak alternatif termasuk sistem sesi dan sistem soalnya. Mulai dari jumlah soalnya, tingkat kesulitan soalnya, kualitas soalnya, itu setiap sesi dan setiap hari berbeda. Jadi setiap calon mahasiswa mendapatkan soal yang rata. Meskipun jumlah pesertanya banyak sekali adik-adik. Karena sistemnya adalah, kita kembalikan adalah CBT, Computer Basic Test. Artinya, sistem program komputer bisa mengacak soal-soal yang sudah disiapkan oleh LTMPT. Yang tentunya saya bisa jamin setiap siswa menerima soal yang berbeda. Jadi adik-adik jangan istilahnya punya pikiran nanti saya bisa nyontek ya sama teman-teman atau bisa ngelirik dengan teman saya, karena nanti itu kalau dilakukan adik-adik tidak akan ditegur, maka akan adik-adik diskualifikasi di UTBK SBMPTN. Jadi dari informasi yang saya sampaikan ini tentunya adik-adik harus lebih fokus di ujian UTBK. Jadi mau gelombang 1, mau gelombang 2 itu sama. Kalau misalnya adik-adik ujiannya itu nanti ditetapkan di gelombang 1, ya adik-adik tidak perlu bersedih adik-adik, dan gelombang 2 juga tidak perlu gembira karena memang ujiannya atau sistem penilaiannya sama adik-adik. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah IRT adalah satu-satunya sistem penilaian yang kredibel yang ditetapkan oleh LTMPT, yang tentunya berbeda dengan sistem penilaian di jalur mandiri adik-adik. Jadi bisa nanti berbeda penilaiannya ketika adik-adik mengikuti tes politeknik, kemudian tes STAN, atau mungkin sistem penilaian di tes-tes mandiri yang menyelenggarakan ujian tulis adik-adik. Kemudian untuk gelombang 1 maupun gelombang 2 tidak ada pengaruhnya, sama saja adik-adik. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga adik-adik tetap semangat, tetap belajar, dan dimudahkan di segala aktivitas belajarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.